sebenarnya Lisa juga belum dapat kabar tentang kondisi si Gia sekarang, Kak. Tapi kamu tahu alamat si Gia di Australia? Kalau rumahnya sih nggak tahu, tapi dia pernah cerita sih dia dirawat di rumah sakit mana. Itu juga nggak apa-apa. Kadot butuh informasi sebanyak mungkin soal si Gia. Tapi emang Kadot yakin mau ke Australia? Iya Dot, mending lu pikir-pikir dulu dah. Lu kan nggak pernah punya pengalaman pergi ke luar negeri. Lagian emang lu bisa bahasa kanguru? Apaan sih Bejir? Jangan mentang-mentang negara kanguru deh. Udah, intinya pikir-pikir dulu Dot yang mateng. Apa yang perlu dipikirin sih, Gi? Lu juga tahu kan ini kemauan gua dari dulu. Iya, gua ngerti perasaan lu. Tapi sebagai temen lu, masa gua nggak boleh khawatir? Makasih Bi soal itu, tapi keputusan gua kan udah loncong. Ya udahlah, terserah lu Dot. Duh, kemana ini si Dot? Telepon kok nggak diangkat-angkat? Pak, saya langsung pulang ya. Iya, hati-hati. Loh, itu kan ibunya si Dot. Halo Bu Dokter, lagi ngapain di sini? Loh, kamu temennya Dot kan ya? Iya nih, saya lagi nungguin si Dot ngejemput. Oh, masih lama si Dotnya? Nggak tahu nih, dari tadi nelpon saya nggak diangkat-angkat. Kamu tahu nggak kira-kira si Dot lagi di mana? Wah, kalau itu saya juga nggak tahu. Duh, kemana ya itu anak? Tumben banget, nggak biasanya begini. Mungkin lagi asik nongkrong sama temen gengnya kali. Aduh, bener-bener ya itu anak. Ya udah, apa mau sama saya aja pulangnya? Tapi ya naik sepeda. Wah, boleh banget sih. Tapi emang nggak kejauhan nanti pulangnya? Enggak kok, kebetulan searah. Oh, ya udah deh kalau gitu. Duh, anjir, gua lupa harus ngejemput ibu gua. Gimana sih lu deh? Nggak sadar dari tadi gua ada telepon. Ya udah, sorry banget ya kepotong. Gue jemput ibu gua dulu, besok dilanjut. Ya udah Kak, jemput dulu sana. Kamu kerja di rumah sakit juga? Kok saya baru lihat ya? Ya iyalah, orang baru 1 hari. Oh, baru 1 hari. Iya, lagian Bu Dokter kan bagian dalam, sedangkan saya bagian luar. Maksud kamu dokter spesialis kulit bagian luar? Bu Dokter bisa aja. Maksud saya kerjanya di luar, Bu. Oh, emang bagian apa? Saya security. Ini kan saya pakai seragam. Mana ada dokter seragamnya kayak gini? Oh, ya juga ya. Tapi kok masa security rambutnya gondrong? Iya nih, besok juga dicukur. Udah dapat teguran tadi dari atasan. Oh, gitu. Iya. Loh, ini kok gelap? Kayaknya konslet ini lampunya. Oh, si Dotnya masih belum pulang ya? Kayaknya sih belum. Itu motornya juga nggak ada. Waduh, terus sendirian dong ini Bu Dokter di rumah. Nggak apa-apa, saya mau udah biasa ditinggal sendirian sama si Dot. Ya udah kalau gitu saya pulang dulu ya, Bu. Oh, iya. Ada, harusnya tadi nunggu si Dot dulu sampai rumah ya. Kasihan ibunya si Dot gelap-gelapan di rumah sendirian. Masih lama nggak ya itu si Dot? Kayaknya gue mending balik lagi aja deh. Ntar kenapa-napa lagi. Masih lama nggak itu anak? Pandut lagi nyantai. Iya Dot. Maaf Pak, mau tanya, ibu saya udah pulang belum ya? Udah Dot, tadi ada yang nganter. Ada yang nganter. Oh, ya udah deh, Pandut, makasih ya. Iya Dot, iya. Wah, siapa ini yang berani-beraninya nganter ibu gua pulang? Ya, halo Bang Topan. Halo Dot, lagi di mana? Ini lagi di rumah sakit mau ngejemput ibu gua. Ada apa ya Bang? Ngapain lu baru datang sekarang? Ibu lu udah gua anter pulang. Hah, beneran Bang? Kok bisa? Emang lu tugas tadi? Ya masuklah. Oh, pantes. Terus. Tadi gua lihat ibu lu berdiri di depan gerbang sendirian. Gua samperin dah. Dia nungguin lu kagak datang katanya. Tadi nelpon ke lu juga kagak diangkat-angkat. Tadi lagi ngobrol di rumah si Robi, ada perlu. Parah lu. Iya, sorry. Terus ini Bang Topan lagi di mana? Masih di rumah gua? Ya enggak lah, gua langsung pulang. Ya, kenapa nggak di rumah gua dulu aja, Bang? Ngapain? Lu nya aja nggak ada di rumah? Ya sih, tungguin gua pulang gitu maksudnya, Bang. Males banget. Mending gua tidur di rumah. Ya udah kalau gitu, makasih banyak ya Bang Topan ya. Iya, sama-sama. Bu, aku mau izin ya. Izin apa, Dot? Aku mau pergi ke Australia. Oke. Oke. Iya, beneran Bu, boleh? Boleh. Kamu mau nyusulin si dia kan?
lihat kamu nangis mulu tiap malam mikirin si Gea. Ih, apaan sih Bu? Mana pernah aku nangis? Kemarin Ibu lihat kamu nangis. Ih, si Ibu, itu mah mata aku kecolok jempol kaki. Alah, alasan. Kemarinnya lagi juga nangis. Itu habis makan seblak Bu, pedas. Kemarinnya lagi juga nangis. Apaan sih Bu? Ah, enggak, Dot nggak pernah nangis. Masa? Nggak tahu ah, males aku ngobrol sama Ibu. Ya, tunggu aku ya. Bentar lagi kita ketemu. Bu, apa itu Bu? Ibu, aduh, Dot. Aduh Ibu ah. Lagian ngapain sih sampai ketiban tangga begini? Ibu cuma mau ganti lampu aja, Dot. Ya kenapa Ibu nggak suruh aku aja sih, Bu? Biasanya juga Ibu. Lagian kamu juga masih tidur. Kan tinggal bangunin aja, Bu. Udah, biarin. Lagian ini juga cuma lecet doang. Untung cuma lecet doang. Gak apa-apa, Dot. Belajar mandiri. Kamu kan mau ninggalin Ibu ke Australia. Ya, ini mah sama aja Ibu ngelarang aku pergi. Ih, siapa yang ngelarang? Aduh, kok gue jadi galau gini ya? Padahal kesempatan udah di depan mata buat ketemu si Gea. Tapi sekarang malah kepikiran ibu gue di rumah sendirian. Mesti gimana ini ya? Woi Dot, lu kenapa dah bengong aja dari tadi? Tahu? Hah, gue lagi mikirin si Gea, guys. Ya ilah, jauh di mata, dekat di kaki. Bisa aja lu ya. Oh iya, terus gimana itu Dot? Jadi lu pergi ke Australia? Ya jadilah, kesempatan udah di depan mata. Kapan rencananya lu mau berangkat? Nah itu dia, masih galau ini gue. Berangkatnya kapan? Kalau kenapa? Kan udah ada uangnya. Bukan itu masalahnya yo. Terus, gimana ya? Nggak tahu kenapa gue tiba-tiba kepikiran ibu gue di rumah. Kenapa? Gak diizinin sama nyokap lu? Ya diizinin sih, cuma jadi kepikiran aja sama nyokap gue sendirian di rumah. Ya iya bener sih. Kasihan Tante Mika gak ada yang nemenin. Tapi bukannya udah biasa ibu lu sendirian di rumah Dot? Ya iya sih. Ya tapi gara-gara tadi ibu gue jatuh di tangga, sekarang gue jadi kepikiran. Hah? Jatuh Dot? Jatuh. Terus gimana sekarang keadaan Tante Mika Dot? Ah elah, nggak usah lebay ah. Ibu gue nggak kenapa-napa, cuma lecet doang kakinya. Iya, lagian lu parah juga sih Dot. Masa ibu lu disuruh naik tangga? Ya bukan gitu. Tadi pagi tahu-tahu dia udah manjat aja. Bukannya bangunin gue dulu. Ya itu malunya aja yang nggak peka. Iya bener. Tapi maaf ya Dot, ini mah menurut gua sih sebenarnya Tante Mika itu emang butuh sosok laki-laki di rumah buat ngerjain kerjaan kasar. Butuh suami maksud lu? Ya iyalah. Sekarang aja umur si Dot udah segini. Coba kalau si Dot udah nikah, kasihan kan Tante Mika jadi sendirian. Enak aja. Seumur hidup juga gue nggak bakal ninggalin ibu gue. Sekarang lu ngomongnya begitu, nggak tahu kan nanti? Percuma Bi, lu tahu sendiri si Dot gimana kalau ada yang deketin ibunya. Iya bener. Lihat aja kemarin gimana pas ibunya dideketin Pak Budi. Bangke lu nak, nggak mungkin lah gue mau jadiin Pak Budi bapak tiri gue. Iya nah, lagian perempuan secantik dan sehebat Tante Mika mana cocok sama muka babi? Iya bener, lu emang temen gue Bi. Nah kan, mending sama gua, bener nggak Dot? Iya bener. Bentar, enak aja lu Bi. Gue sate ya ginjal lu. Iya, tapi kan bener juga itu si Robi. Daripada orang yang gak lu kenal jadi bapak lu, mending si Robi yang udah jelas lu kenal. Nah, iya tuh bener Dot. Udah, terima aja Dot. Mending sekarang lu belajar panggil bapak sama si Robi. Nah, sini nak, salim dulu sama bapak. Oke. Cih, anjir. Ya udahlah, gue balik duluan ya. Iya. Jangan lupa tuh pikirin mateng-mateng. Pikirin apaan? Calon bapak lu. Apaan sih lu? Garing lu lama-lama tau nggak? Dah, gue mau balik. Yuk duluan ya. Yuk. Dot, kamu jadi berangkat? Gak tahu nih Bu, aku bingung. Loh, kenapa? Kan Ibu udah ngizinin. Ya gimana? Aku juga kan harus mikirin Ibu di sini. Ibu kan bukan anak kecil, Dot. Ngapain mikirin Ibu? Bu, Emang Ibu pikir aku tega ninggalin Ibu sendirian di rumah? Terus ntar siapa yang nganter jemput Ibu? Terus siapa yang masangin tabung gas kalau Ibu mau masak? Siapa yang ngisi galon kalau habis? Hah? Loh, emang anak siapa yang tiap hari ninggalin ibunya nongkrong ke gardu kalau ibunya perlu bantuan? Hah? Iya tahu itu aku. Dari dulu juga kamu nggak pernah bantuin Ibu? Ya, tapi kan kadang aku juga suka bantuin Ibu sedikit. Iya, pas ada maunya. Iya deh. Udah, sekarang Ibu tanya sekali lagi. Kamu udah bulat belum mau ke Australia? Sebenarnya aku udah belut Bu. Justru besok pagi aku mau ke kantor imigrasi bikin paspor. Ya udah, sama siapa kamu kesananya? Ya paling sama anak Pak Badot. Nah, ya udah, ngapain bingung? Ya udah deh, kalau gitu aku nekat deh Bu. Gak bisa aku begini terus. Aku harus dapetin cinta aku walaupun jauh sekalipun. Nah, itu baru anak Ibu. Ya udah, Ibu tidur duluan ya. Iya Bu, jangan begadang. Iya. Ibu akan selalu support soal percintaan kamu. Karena walau bagaimanapun, Ibu pernah gagal dalam hal ini. Ibu tidak bisa mengejar cinta Ibu meski jaraknya sangat dekat sekali. Ya udah, aku berangkat
dulu ya, Bu. Iya ya dok, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Nak? Udah bilang sama bokap nyokap lu? Gak tahu nih, bingung gua. Sama bokap gua sih udah diizinin. Sama gua lagi yang ribet. Ya, terus Ya ntar gua coba ngomong lagi deh malam. Nunggu mood dia bagus dulu. ya malu mah gak mood mulu, heran gua. Tahu, pusing gua juga. Usahain kek nak. Masa lu tega ngebiarin gua ke Australia sendirian? Ya gua sih tega-tega aja. Pejir lu lah. Ya kalau gua nggak bisa, coba ajak si Robi atau nggak si Peot kek. Jangan nak, kasihan. Si Robi lagi banyak kebutuhan. Apalagi si Peon, mana mau ninggalin bapaknya sendirian di rumah. Iya sih. Ya udah gimana ntar aja lah. Malam gua kabarin lagi. Ya ya deh. Widih. Sip, Bang Topan, beres. Jadi kelihatan muda ya saya. Iyalah, masa security gondrong? Ya udah, berapa bang? Biasa. Oh, oke bentar. Nih bang, makasih ya. Iya, sama-sama Mas Topan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tolong. Dad. Dad. Gimana tadinya sih Bu Dokter? Kok bisa sampai kelupaan? Saya lagi bersihin rumput tadi di sini. Malah keasikan. Lain kali pastiin dulu kompornya udah mati apa belum. Masih mending tadi nggak ditinggal keluar. Kalau ditinggal keluar bisa kebakaran rumahnya. Iya Mas Topan. Terus si Dotnya kemana ini ngomong-ngomong? Dia lagi ke Tangerang bikin paspor. Oh, pantes masih pagi udah nggak ada di rumah. Kirain nongkrong. Enggak. Ya udah, terus gimana ini? Ada yang bisa saya bantu lagi nggak? Ini udah rusak loh, karburatornya juga. Harus beli yang baru. Nggak apa-apa. Ntar aja saya nunggu si Dot pulang. Kebetulan emang saya mau ganti kompor sekalian. Ya nggak apa-apa, mumpung saya lagi iseng. Ya, mau saya anterin ke pasar. Nggak usah Mas Topan. Ntar aja. Oh gitu. Beneran ini nggak usah. Iya nggak apa-apa. Nggak usah. Ya udah kalau gitu. Ya udah ayo saya bantuin beresin dulu. Nggak usah. Nggak usah Mas Topan. Nggak apa-apa, ayo. Nggak usah. Biarin saya aja sendiri. Oh, ya udah kalau nggak mau dibantuin. Bukan gitu. Nggak enak saya. Ya udah, saya pulang deh kalau gitu. Kalau ada apa-apa jangan sungkan ya. Iya Mas Topan. Ya udah, mari Bu Dokter. Iya Mas Topan. Baru juga mau sarapan, ada aja. Nah, Pak RT. Topan. Lagi ngapain nih Pak RT? Lagi nunggu yang apes, lu dateng. Pak RT bisa aja nih. BTW, wajah baru nih. Ganteng ya? Iya ganteng, baik lagi. Hah? Baik? Iya baik. Dari dulu juga kan baik. Ya kan gue bilang juga baik. Apaan sih Parung kan gak jelas nih? BTW nggak beli bubur lu. Ini baru mau. Itu maksud gua. Bang, bubur 2 ya bang? Iya. Tahu gitu beli buburnya yang di depan aja saya. Nggak usah hitungan lu sama gua. Timbang bubur 1 mangkok doang juga. Iya bercanda. Udah sini, duduk ngapa? Iya. Hari yang mantap. Apaan sih Parung kan seneng amat? Seneng lah. Kapan lagi ditraktir bubur? Saya nggak ngerasa traktir. Saya kan dipaksa tadi. Oh iya. Tapi ikhlas kan? Ya mau nggak mau, nggak ikhlas kan bisa ngeguling tuh gerobak. BTW, udah denger kabar belum? Hah? Kabar apaan? Lagi rame juga, masa nggak tahu? Oh, yang ojol dilindas mobil Brimob pas lagi demo. Bukan, lu. Oh, anggota DPR naik gaji. Itu mah udah biasa. Ya terus apaan? Itu loh, denger-dengar katanya RT kita dicurangin ya? Dicurangin? Maksudnya? Kemarin itu pas lomba Gapura terbaik, denger-dengar katanya kita juara 1. Tapi mana? Nggak ada duitnya, nggak nyampe ke kita sepeser pun. Bang, bubur ya 1. Bu Dokter, ketemu lagi. Beli bubur Bu Dokter. Nggak sopan lu, orang lagi ngomong ditinggal. Parung kan, saya Ini udah dibayar dulu belum bubur? Udah. Mas Topan, jangan ngebut Mas. Ini kita mau kemana Oh, Mas? saya antar Bu Dokter pulang ya. Iya, tapi saya mau belanja dulu Jangan Mas. belanja di situ Bu Dokter. Kenapa? Udah, ntar saya jelasin. Nggak mau, berhenti dulu. Turunin saya. Ya, ntar. Berhenti. Saya bilang berhenti. Iya Bu Dokter. Kamu tuh apa-apaan sih? Orang lagi belanja malah diajak balap. Maaf Bu Dokter, maaf ya. Emang
Emang ada apa sih? Anu Bu Dokter, tadi itu saya malas banget ngobrol sama Pak Rungkat. Makanya saya cari alasan buat menghindar. Ya udah saya pura-pura antar Bu Dokter aja. Oh gitu. Tapi jangan gitu dong caranya. Iya Bu Dokter, sekali lagi maaf ya. Iya. Ya udah, yuk saya antar pulang ya. Orang tadinya saya mau nungguin tukang sayur di depan gardu. Saya kira cuma mau beli bubur. Enggak mas, saya mau masak buat ntar siang. Oh, iya. Ya kenapa nggak ke pasar aja sekalian? Kan lebih lengkap. Kalau mau saya antar, gimana? Nggak usah deh, kejauhan. Antar saya pulang aja nggak apa-apa. Loh, kok gitu? Nggak apa-apa, ayo saya antar ya. Gimana? Aduh, nggak enak mas. Udah, ayo hitung-hitung nebus kesalahan saya yang tadi. Ya udah deh, ayo. Nah, ayo. Pak, bubur satu ya bungkus. Oh iya. Iya. Lagi sarapan Pak Rungkat? Enggak, lagi duduk aja nih nyari angin. Loh. Kok angin dicari? Ntar anginnya masuk dikeluarin lagi. Pak Badut bisa aja. Sibal deh. Serius Pak Rungkat? Udah sarapan belum? Belum. Ya, saya mah orang susah. Boro-boro buat beli sarapan. Dengar suara mangkok dipukul sendok aja udah kenyang kok. No, kan kenyang. Loh. Jangan terlalu merendah gitu Pak Rungkat. Nggak boleh itu. Ntar saya injek lehernya mau. Ya nggak apa-apa sih kalau sambil ditraktir mah. Ya udah, saya beli mangkok sama sendok ya. Kok mangkok sih? Katanya tadi kenyang walaupun cuma dengar suara mangkok dipukul sendok. Ya itu kan ibarat. Tahu ibarat nggak sih, ha? Iya tahu, kebalikan dari Itimur. Nah, itu tahu. Ya udah, saya beliin bubur satu ya. Jadi nggak enak saya, ngerepotin jadinya. Dua ya, buat si Peot satu. Udah, iya. Atur nuhun Pak Badut. Bang, 2 porsi lagi ya, bungkus. Oh iya Pak. Ngomong-ngomong, kamu masuk kerja jam berapa emang? Kok jam segini masih di rumah? Saya bagian shift 2, Bu. Dari jam 4 sampai jam 10 malam. Oh, pantes. Kalau Bu Dokter jam berapa? Ya sama sih, saya juga sip-sipan. Cuman kalau saya dari jam 3 sampai jam 9. Oh gitu. Iya, cuman kadang ya kalau lagi nanganin pasien yang urgent, ya mau nggak mau pulang telat. Oh iya. Tapi sore ini Bu Dokter tugas. Ya tugas dong. Kenapa nggak bareng aja sama saya berangkatnya kalau Sidot lagi nggak agak? Ya kan kamu jam 4 masuknya, saya jam 3. Ya nggak apa. Emang kenapa? Ya nggak enak lah Mas Topan. Ntar ngapain kamu di sana sejam? Ya elah, di rumah juga saya nggak ngapa-ngapain, Bu. Orang di rumah nggak punya siapa-siapa. Udahlah gampang. Saya biasanya sih naik ojek kalau Sidot lagi nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa kalau nggak mau. Nggak maksa. Lagian bisa-bisanya saya ngajak bareng, tapi cuma punya sepeda tua kayak gini. Loh, kok gitu? Saya nolak bukan karena sepeda kamu loh, tapi emangnya nggak mau ngerepotin aja. Iya. Maaf Bu Dokter. Saya tuh nggak pernah mandang orang dari kendaraan. Lain kali kamu jangan ngomong gitu ya. Iya, maaf Bu. Mau ikut apa nunggu di luar? Kalau ikut emang boleh. Tapi mau ngapain ya? Nggak usah deh, nggak enak saya sama orang-orang pasar. Ya saya temenin belanja. Siapa tahu ada yang mau saya bawain gitu. Takut berat. Nggak usah. Saya cuma beli sayuran doang kok, bukan beli kulkas. Ya udah. Ya udah ya, saya belanja dulu. Iya Bu Dokter. Saya tunggu di sini ya. Iya. Dipikir-pikir, begini kali ya kalau nanti gue punya istri, nganterin dia ke pasar, berangkat kerja bareng, ada temen buat ngobrol di jalan. Sayangnya gue nggak lakuin itu sama si Dewi. Nyesel sih sebenarnya. Ternyata seseru ini jadi sosok suami. Kenapa gue baru sadar sekarang di saat orangnya udah nggak ada? Ojek Mas. Waduh, bukan. Saya bukan ojek. Terus apa dong kalau bukan ojek? Ya terserah bapak. Apa kek? Yang jelas saya bukan ojek. Oh gitu. Iya. Kenapa nggak ngojek aja? Ya nggak mau aja. Lagian saya nggak punya motor pak. Kan ngojek nggak harus pakai motor. Ojek payung juga ada, ojek sepeda juga ada atau apa kek? Iya pak, makasih sarannya ya. Tapi emang saya ada tampang ojek ya pak? Ya lebih mirip mantan mafia sih. Nah itu tahu. Nebak aja. BTW lagi ngapain pak? Jemput? Oh ora. Saya lagi dari ojek yang bisa diutang. Oh kirain jemput istri yang lagi belanja. Ora. Saya nggak punya istri saya udah meninggal. Oh maaf ya pak. Wis, nggak apa-apa, santai. Boleh juga nih kalau dijadiin teman curhat soal rumah tangga.
Maaf Pak, nggak sopan. Ngomong-ngomong, istrinya meninggal kenapa ya? Ya, namanya juga ojol, Mas. Ajal kali Pak. Ya, saya kan orang cowok. Kalau di cowok huruf A jadi huruf O. Ya nggak gitu juga Pak. Bercanda. Terus nggak nikah lagi Pak? Alah, belum pengen saya. Udah banyak sebenarnya yang mau sama saya. Ya, bisa dibilang cewek-cewek pada rebutan lah. Oh gitu. Lah iya, kalau saya nggak kuat iman, ya udah punya istri 7 sekarang. Wah. Kayaknya saya harus belajar banyak nih sama Bapak ini. Bisa aja sih Mas, nggak perlu berlebihan. Atas nama Pak Budi. Loh, ya? Yot? Lah, Bang Topan, Pak Budi. Ya wis Mas, saya duluan ya. Oh iya Pak, silahkan. Ngojek dulu ya Bang Topan. Iya, semangat ya Yot. Iya. Ayo Mas Topan. Oh udah, ayo. Oh iya Mas Topan, ngomong-ngomong kamu kelahiran berapa? Saya 1988 Bu Dokter. Oh, lebih muda dari saya ya berarti. Emang Bu Dokter tahun berapa? Saya 1985. Oh, berarti umurnya 40 tahun ya? Iya, kamu 37 ya? Iya Bu, beda 3 tahun ya? Iya, tapi kok bisa mainnya sama si Dot? Waduh, panjang Bu Dokter ceritanya. Emang si Dot nggak pernah cerita ya? Ya enggak lah, gak pernah cerita apa-apa dia mah kalau soal tongkrongan. Kalau soal percintaan baru dia buka-bukaan. Iya. Tapi pernah sih dia cerita tentang kamu. Waktu dia izin ke Lombok itu, yang katanya mantan istri kamu tuh ternyata kasus ya kan? Oh, iya. Kok bisa sih kamu rumah tangga sama cewek yang punya kasus sebesar itu, Pan? Ya, gimana ya? Aduh, Ya, gerimis Bu gerimis Dokter. Mas Topan. Ayo, agak ngebut dikit. Iya Bu Dokter. Lanjut, Pan. Lanjut apa nih? Itu, kok kamu bisa sih pilih istri yang kasus gitu? Emang gimana tadinya sih, Pan? Saya kan awalnya dijodohin Bu sama RT Jalil. Nggak ada perasaan saya sama sekali sama dia. Oh ya, kok bisa? Iya makanya panjang banget kata saya juga. Intinya dari pertama nikah sampai dia pergi, ya saya nggak pernah sentuhan sama dia. Jangankan sentuhan, ngobrol aja jarang. Berarti nggak tidur bareng gitu kayak suami istri? Iya Bu Dokter. Waduh, terus kamu masih perjaka gitu walaupun udah pernah nikah? Iya. Loh, kok aneh ya? Gitulah. Allah sebenarnya. Hujan, Pan. Iya Bu Dokter. Ngebut nggak apa-apa ya Bu Dokter ya? Iya. Loh, Pan, ngapain di situ? Ada petir. Nggak apa-apa Bu, di sini aja. Ntar kesambar petir loh. Sini aja masuk. Nggak usah Bu. Astagfirullahaladzim. Loh, Pan. Takkan pernah ku lupakan semua. Mas Topan kenapa ya tiba-tiba langsung pergi gitu? Apa jangan-jangan karena aku maksa dia buat masuk ke rumah, jadi bikin dia gak nyaman? Duh, jadi gak enak. Padahal aku cuma kasihan takut dia kehujanan. Alah, mau pulang malah hujan. Emang ya orang baik tuh ada aja cobaannya. Heran gue. Ada. Basah aja lah baju gua. Lagian lu bukannya bawa jas hujan. Mana tahu gua bakal hujan. Ya sedia aja lah orang mah. Udah tahu masuk bulan September. Ya, apa urusannya sama bulan September? Ya kata orang tua dulu juga, kalau udah masuk bulan yang ada berbernya, itu tandanya udah masuk musim hujan. Ya, sotoy lu. Tahun lalu bulan Januari hujan mulu tiap hari. Ya itu berarti Januari. Apaan sih lu maksa? Orang Februari juga hujan. Ya berarti Februari. Garing, udah berisik lu ah. Muka kenapa Pak Rungkat? Tahu kayak anak kecil aja deh cemong begitu. Menurut lu kenapa? Mana kita Ya, mana tahu. tahu. Perlu gua jelasin nggak kira-kira? Ya udah terserah. Ketika ban motormu melibas genangan air, tetesan H2O yang penuh bakteri itu langsung melayang di udara dan melawan gravitasi bumi dan akhirnya mendarat tepat di wajahku. Kulitku yang tadinya bersih, kau beri sekincer untuk wajah sapi. Paham anak-anak? Waduh. Anu Pak Rungkat. Nah, udah nggak gerimis nih, nak. Balik yuk. Bentar lagi gua harus nganter ibu Iya, gua iya, tugas. ayo, gua juga udah gak enak hati nih. Enak aja lu mau kabur. Duduk dulu. Iya, Pak iya, Rungkat. iya, Pak Rungkat, Lu, udah, lupain soal muka gue. Gue punya pembahasan yang lebih penting. Tapi maafin kita dulu Pak Rungkat. Kita nggak sengaja, sumpah deh. Udah gue maafin. Lagian gak apa-apa sih, hitung-hitung cuci muka. Nah, jaga mulut lu. Sorry, lu gak usah ngerusak suasana deh, Nak. Mumpung gue lagi baik nih, gak usah mancing-mancing emosi. Gue udah lama gak gigit pantat orang. Iya, maaf Pak Rungkat. Udah Pak Rungkat, jangan didengerin. Bercanda dia mah. Bercanda sih bercanda. Ya udah buru, mau bahas apa tadi? Oh iya. Jadi gini Dot, ibu lu sama si Topan ada hubungan apa emang?
Hah? Hubungan? Hubungan? Iya, tadi mereka naik sepeda berduaan. Apa coba kalau bukan hubungan? Waduh, Waduh, ya emang pernah sih. Kemarin juga naik sepeda berdua waktu pulang kerja. ya itu kan kerja. Kalau tadi kan masih pagi, beli bubur lagi. Nah lu, Em, ya nggak tahu sih saya. Tapi Pak Rungkat nggak salah lihat. maksud lu nggak salah lihat apa? Ha? Setan gitu yang gua lihat. Ya udahlah. Udah nggak usah dibahas. Kebetulan aja kali itu mah. Mana ada kebetulan? Maksud lu si Topan lagi naik sepeda, terus kebetulan ibu lu nyangkut gitu di belakang. Udah. Ya namanya juga tetangga, Pak. Apa salahnya boncengan? Kali aja nebeng gitu. Kan saya lagi di luar tadi. Elah, ngebela aja lu sama ibu lu. Masalahnya gua bertahun-tahun ngeduda, nggak pernah tuh ada janda yang mau nebeng di sepeda gua. Ya jangan berkecil hati Parungkat. Mungkin pas Parungkat lewat naik sepeda, dikira keranda terbang. Gue setrum mulut lu ya Kona. Balik Yuna. Ya ayo. Malah balik, lagi asik juga. Asik dari mana? Bikin saya ngelamun ini jadinya mikirin itu. Punya papa baru dong lu. Udah. Ayo nak, gua mau nganter ibu gua tugas. Ayo deh. Yaudah Pak Rungkat, duluan ya. Iya rakyatku. Sama gue juga mau balik, mumpung udah reda. Yaudah, ayo. Yaudah lah. Nah lu gimana tuh Dok? Gimana apanya? Bener gak itu ibu lu berduaan sama Bang Topan? Gimana gua tahu? Udah nggak usah dibahas deh, males gua. Iya. Kalau kata gua mah ya, mending jodohin aja Ege ibu lu sama Bang Topan. Apaan sih lu nggak jelas tau nggak? Dih, jelas lah. Bang Topan kan orangnya baik, ganteng lagi. Kapan lagi lu punya bapak satu tongkrongan? Itu masalahnya. Kalau aja gua nggak kenal sama dia, bodo amat dah. Lah ini tiap hari sama gua, ya kali tiba-tiba jadi bapak gua. Mana gua sering ngambil korek dia. Goblok. Ya nggak apa-apa lah, enak Ege daripada sama Pak Budi lu. BUBU, DID, babi. Udah. Udah gua balik ya. Iya, hati-hati, makasih. Loh, Dot, gimana? Udah beres pasportnya? Beres, Bu. Paling 3 hari lagi jadi. Ibu udah mau berangkat ini? Iya, Dot. Anterin ibu ya sebentar. Iya, ayo. Oh iya, Bu. Tadi ibu sama Bang Topan kemana? Kok kamu tahu, Dot? Iya, tadi baru kan cerita. Katanya Bang Topan sama ibu berduaan ya naik sepeda. Oh, Dot. Ibu minta tolong si Topan buat nganter ibu ke pasar. Soalnya kan kamu ngurus paspor. Jadi ibu nggak ada yang nganter. Tapi kok tumben, Bu? Biasanya kan ibu kalau beli sayur di tukang sayur keliling. Iya, tadi Dot. Habis sayurnya. Jadi ibu harus nyari ke pasar. Iya, udah. Emang kenapa sih, Dot? Ya nggak kenapa-napa. Aneh aja, nggak biasanya. Biasa aja kalau kata ibu sih. Kemarin juga naik sepeda kok berdua sama dia. Ya kan itu beda momennya, Bu. Emang urgent kan? Lah ini, pagi-pagi udah naik sepeda berduaan. Pasar lagi. Ya tapi salahnya di mana? Kok pakai nanya salahnya di mana sih, Bu? Ya nggak ada salah sih. Cuman kan ibu baru kenal sama dia. Lagian apa kata tetangga nanti, Bu? Janda sama duda berduaan. Ya kan yang penting ibu nggak ada apa-apa, Dot. Iya, ngerti. Masalahnya ketua RT kita ini nih, mulutnya kayak corong. Bisa-bisa sekampung tahu, Bu. Ya udahlah, iya maafin ibu. Udahlah, lupain. Ya udah, hati-hati ya, Dot. Iya, Bu. Ya udah, aku pulang ya. Iya. Kalau mau makan udah ibu siapin ya di meja dapur. Iya. Ya udah ya. Iya. Jadi kepikiran kan gua, gimana kalau mereka saling suka? Masa Bang Topan jadi bapak gua sih? Iya sih orangnya baik, tapi kan tetap aja mantan mafia. Ntar berantem dikit ngerakit bom lagi. Baiklah. Bu dokter, ketemu lagi kita Bu. Baru selesai sih. Mas Topan? Iya Mas, pasien agak rame hari ini. Wah, laris manis dong dagangannya. Mas Topan bisa aja. Oh iya Bu dokter, udah makan? Ngapain lagi nih orang nanyain makan? Kebanyakan nonton drakor kayaknya. Bu, Iya. kok ngelamun sih? Ini saya kebetulan mau makan. Siapa tahu ibu juga mau makan. Nanti saya antar pulang sekalian. Nggak usah Mas Topan. Nanti saya beli bareng Dot aja. Ini saya mau telepon Dot buat jemput. Yakin Bu? Nanti nunggu lagi loh Bu. Udah malam. Kalau ada apa-apa sama Bu dokter, nanti yang ngerawat pasien siapa Bu? Kan dokter di sini bukan saya doang Mas. Iya tahu. Tapi yang cantik ibu doang kan? Nggak usah gombal Mas Topan. Basi tau nggak? Jadul banget.
Emang bener kan? Orang dokternya cowok semua kok. Gimana? Yuk, makan bareng yuk. Enggak deh Mas Topan, saya belum lapar. Duluan aja ya. Tuh kan, jangan bilang barusan suara kentut. Ya udah deh Mas, sebentar ya. Saya telepon si Dot dulu, pastiin dia mau jemput atau enggak. Oh iya iya Bu Dokter, silakan. Duh, si Dot ini kalau di jam segini tuh suka ada aja dramanya, heran. Gak pernah diangkat kalau telepon. Udah Bu, nggak apa-apa. Barangkali kecapean, tidur mungkin. Ya udah deh Mas Topan, maaf ya Mas, ngerepotin lagi. Santai Bu, ayo. Yuk. Mau makan apa Bu? Nasi goreng, pecel lele, sate? Apa aja deh, terserah, ngikut. Gimana kalau kita makan soto ayam? Kurang pas kayaknya jam segini makan soto ya. Nasi goreng? Yang lain aja kali ya, bosen. Oh, kalau ayam bakar gimana? Kurang bau asap. Terus apa dong? Apa aja deh, saya emang gak ribet orangnya, gak pilih-pilih. Emang itu barusan bukan ribet ya? Maksudnya Enggak. Terus makan apa nih? nasi goreng kayaknya enak sih ya. Ya kan kata saya juga nasi goreng tadi. Tapi sate kayaknya enak ya. Ya enak, tapi kan gak bisa semuanya dimakan Bu. Oh iya ya, ya udah nasi uduk aja deh. Baik Tuan Putri. Ih, kenapa sih ini orang? Perasaan tadi siang mah dingin. Oh iya Bu Dokter, Ibu mau nggak jadi istri saya? Kok gugup sih? Saya serius. Tapi Mas, Bu, kok diem aja dari tadi? enggak. Kenapa nggak ngomong-ngomong dari tadi? Enggak Mas, nggak tahu ini otak saya ngomong sendiri. Maksudnya? Enggak, udah lupain Mas. Aduh, bisa-bisanya nih otak bikin dialog sendiri. Orang dari tadi si Topan diem aja juga. BTW, enaknya makan apa ya Bu jam segini? Nasi goreng aja gak sih? Boleh. Ngomong-ngomong tadi pagi pas hujan, kenapa langsung pulang? Padahal saya bawain payung. Oh, nggak kenapa-napa Bu Dokter. Bener gak kenapa-napa. Bener? Emang kenapa? Saya sih tadi mikirnya Mas Topan risih gitu sama saya. Oh, ya enggak lah. Risih kenapa coba? Ya, takutnya nggak pantas aja gitu. Saya nawarin Mas Topan mampir ke rumah, sedangkan kondisi di rumah nggak ada siapa-siapa. Oh, ya itu salah satunya sih. Tapi ya bukan karena itu juga saya buru-buru pulang. Kebetulan saya kebelet pengen BAB, tapi udah enak BAB di rumah orang. Oh, udah. Masa lagi makan ngomongin BAB? Oh iya ya. Tumben ini si Dot nggak nongol-nongolnya. Ya orang dia tidur. Lah, tumben amat. Kecapean katanya. Orang habis bikin paspor tadi ke Tangerang. Jauh amat bikin paspor kudu ke Tangerang. Ya terus bikin di mana? Di Cibakaka kan? Ya bikin di rumah juga bisa ya, Ge. Orang gua aja bikin di rumah. Ya mabok lu. Ntar dulu yo. Lu kan bego ya. Paspor apa dulu nih yang lu maksud? Paspor HP kan? Itu paspor peot. Oh, sorry. Conge gua belum dibersihin. Lu jangan bikin bapak lu malu deh ya. Percuma gue bela-belain jual genteng buat sekolahin lu. Udah, buruan jalan lama amat dari tadi. Makasih banyak ya Mas Topan, jadi ngerepotin. Iya, sama-sama Bu Dokter. Enggak kok, enggak ngerepotin. Ya udah, hati-hati ya. Iya. Oh iya, kalau butuh apa-apa lagi ngomong aja ya ke saya. Butuh apa ya maksudnya? Ya apa aja lah. Intinya saya siap bantu kalau Bu Dokter butuh sesuatu. Sebenarnya saya sih butuh suami. Ya udah, saya pamit dulu ya Bu. Oh iya Mas, hati-hati ya Mas. Iya, mari. Entah kenapa, aku merasa nyaman saat dekat dengannya. Ini perasaan yang sulit aku jelaskan. Rasanya aku telah kembali ke masa itu, masa-masa yang sudah lama aku kubur. Apa mungkin aku terlalu lama hidup sendirian? Tapi dia, lagi-lagi putraku yang akan menjadi musuh terbesarku saat aku jatuh cinta kepada seseorang. Ya sudahlah, mungkin tidak mudah bagi dia menerima orang baru di dalam hidupnya. Lu pada sadar gak sih kalau si Topan sama Bu Mika tuh pacaran? Apaan sih Parukan sih Pak? Jangan bikin gosip yang enggak deh Parukan. Tahu, fitnah sih itu namanya. Fitnah PA. Ya terserah mau
fitnah kek, mau fitness kek. Yang penting bapak jangan ngurusin hidup orang. Siapa juga yang ngurusin hidup orang? Ngurusin lu aja gue capek. Ya udah makanya. Ya wajar kali, gue kan ketua RT. Kalau di lingkungan ini ada yang berulah, ya itu tanggung jawab gue. Emang apa yang bikin Paruker yakin kalau mereka pacaran, ha? Ya buktinya, udah 3 hari gue lihat mereka boncengan tuh naik sepeda. Hah? Anjir, beneran? Iya, sumpah gue. Kalau gue bohong, no si Peot kesambar petir. Biji nangka. Kenapa Peot yang kesambar petir dah? Udah sih biarin, biar lu jadi manusia listrik. Kan enak ngelamar PLN, gak usah ribet. Goblok. Serius Parukan? Lanjut. Emang bener mereka sering naik sepeda berdua? Iya beneran, romantis pokoknya Bi. Udah kayak Romeo dan Jupiter. Udah bangun, Dot? Udah atuh Bu, masa tidur bisa jalan sampai dapur. Anak dajal, udah sana mandi. Abis itu sarapan sama ibu. Enggak, sarapan dulu baru mandi. Jorok kamu tuh kebiasaan. Ya udah yuk. Ya. Oh iya Bu, aduh aku lupa ya. Semalam ibu pulang sama siapa? Sosokan khawatir sama ibunya, tapi disuruh antar jemput ada aja dramanya. Nggak usah gitu deh. Baru juga akhir-akhir ini aku terlambat. Giliran aku rajinnya nggak pernah diapresiasi. Iya. Terus sama siapa dong semalam? Ngojek? Untungnya sih ada Mas Topan. Oh, jadi ibu bareng dia lagi? Ya iya Dot. Abis ibu naik ojek juga takut udah malam. Kalau ojeknya jahat gimana? Ya iya sih. Sebenarnya ibu juga nggak enak Dot sama dia. Takut ngerepotin. Santai aja Bu. Bang Topan mah orangnya baik kok. Ya bukan masalah baiknya Dot. Ibu tuh nggak nyaman tahu nggak? Malam-malam naik sepeda berduaan sama Duda. Yakin itu omongannya, ha? Yakin gak ditarik lagi? Iya deh enggak, bercanda ibu. Malahan ibu seneng kan dibonceng sama dia ketimbang aku yang jemput. Ih, apaan mulutnya begitu amat? Alah, udah ngaku aja deh. Ya enggak lah, emang ibu cewek apaan? Enak aja. Wah, Dot, Widih, lagi apa nih Bang Topan? biasa lah. Dimandiin mulu tuh sepeda. Biar ganteng, Dot. Masa yang punyanya ganteng sepedanya jelek? Bisa aja lu Bang. Ngopi-ngopi, Dot. Iya Bang. Kerjaan gimana Bang? Gimana apanya? Jangan gimana, Dot. Aman-aman aja. Oh iya, BTW semalam thank you ya Bang. Udah nganterin nyokap pulang. Gua ketiduran, sumpah ngantuk banget. Lu tuh, Dot, nggak kasihan apa sama ibu lu? Untung aja jam pulangnya sama gua. Justru itu, nggak enak gua Bang sama lu. Oh, udah santai aja sih. Gimana ya? Gimana apanya, Dot? Gini Bang, gua kan mau berangkat ya ke Australia jemput si Gea. Nah, di sisi lain gua khawatir sama ibu gua. Gua takut dia kenapa-napa Bang. Secara kan dia sendirian ya di rumah. Terus nggak ada yang antar jemput dia. Belum lagi dia nggak bisa masang tabung gas. Duh, banyak lah pokoknya yang gua khawatirin. Ya terus, kalau gitu ngapain lu bela-belain berangkat demi pacar lu? Emang pacar lu yang lahirin lu, kan? Ya nggak gitu Bang. Ya emang sih dia yang lahirin gua. Tapi kan separuh jiwa gua hanya untuk Gea seorang. Pulang nggak? Jijik gua denger lu ngomong begitu. Bercanda. Ya elah, gitu aja marah. Abis enak gua dengernya. Namanya juga anak muda Bang. Ya udah, lanjutin gecek, gua mau mandi. Ya intinya gitulah ya. Nah, gua di sini mau minta tolong Bang. Please ini mah Bang. Cuma lu yang bisa gua percaya. Jadi selama gua pergi, gua mau titip ibu gua ke lu Bang. Gimana Bang? Tapi lu udah bilang soal ini sama ibu lu. Udah kok udah. Tadi sambil makan sebelum gua kesini. Terus apa kata dia? Ya dia mah mau-mau aja sih. Orang dia juga udah kenal sama Bang Topan. Oh, gitu. Iya, gimana Bang? Ya udah, gua sih kalau emang lu percaya sama gua, ya gua siap-siap aja, Dot. Asalkan lu bener-bener percaya sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Ya enggak lah, ngapain gua datang ke sini kalau gua masih ragu daripada gua titip ke si Robi. Ayo. Iya, emang kapan lu mau berangkat? Ya ntar sih, nunggu paspornya jadi dulu. Ya paling minggu depan lah. Oh, gitu. Oke. Nice. Sip kalau gitu, udah nggak harus mikirin ini lagi gua. Ngapain yang begitu aja dipikirin, Dot? Tadinya gua ragu Bang. Gua takutnya lu jatuh cinta lagi sama ibu gua. Ngaco lu. Mana mungkin gua jatuh cinta sama dokter? Gua juga tahu diri kali, Dot. Punya apa gua berani deketin ibu lu? Lagian harus boxing dulu Bang sama gua kalau mau deketin ibu gua. Kalau ibu lu yang deketin gua, gimana? Waduh.
Gak mungkin lah ibu gue deketin lu. Iya siap. Udah, ganti topik. Apaan sih ngomongin begituan? Ya lu. Makanya jangan suka beli barang-barang yang gak penting. Dibuang kan jadinya. Gak penting gimana sih, Pak? Aku tuh cuma bosen, mau ganti yang baru. Iya itu sama aja gak berguna mah. Gak berguna kayak papa. Alah mah. Udah sih, Pak, gak usah ngomel. Lagian beli juga pakai duit mama. Papa duit dari mana? Ya tapi kan sayang mah. Coba kalau duitnya dipakai sedekah ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Siapa lagian, Pak, orang yang membutuhkan di sini? Ya papa. Permisi, paket. Siapa itu, Pak? Nggak tahu deh. Coba sono lihat, Pak. Iya. Ya tunggu. Paket. Apa ini pak? Kurang tahu deh pak, tapi kayaknya paspor atau visa gitu deh pak. Oh alah, iya. Punya si Kona ini ya? Iya pak. Udah bayar belum pak? Oh udah pak, udah. Ya udah, makasih ya. Iya pak, sama-sama. Ya udah, mari ya pak. Iya. Apa itu, Pak? Paspor kayaknya punya si Kona. Loh, paspor apa? Emang kekeh itu anak mau berangkat ke luar negeri? Ya iya kali. Loh, gimana sih, Pak? Kan mama belum ngizinin, Pak. Ya nggak tahu mah. Pasti papa kan yang ngizinin dia. Iya sih. Papa emang ngizinin. Tapi emang kenapa sih mah? Kenapa? Kalau ada apa-apa sama si Kona gimana, Pak? Mah, si Kona tuh bukan anak kecil lagi. Jangan apa-apa dilarang dong. Masalahnya anak kamu tuh bego, Pak. Kalau dia tersesat gimana? Ya tinggal bikin lagi mah, susah amat. Halah, papa tuh terlalu manjain dia, tahu nggak? Udah lah mah. Kasihan itu temennya si Kona, si Dot. Kalau berangkat ke Australia sendirian gimana? Ih, ngapain mikirin anak orang, Pak? Kamu tuh aneh-aneh aja deh. Dia kan anak papa juga mah. Apa, Pak? Enggak. Ya udah, pokoknya awas aja kalau ada apa-apa sama si Kona di sana. Papa yang tanggung jawab. Iya, papa yang tanggung jawab. Udah dong, jangan marah-marah mulu. Malu atuh sama buku nikah tuh. Kan ada ikrar di situ. Kalau istri nggak boleh marahin suami. Iya, Pak. Maaf, Pak. Nah, gitu dong dipeluk. Ya udah ya, papa bangunin si Kona dulu ya. Iya, Pak. Pusing kalau dia lagi libur. Gitulah Bang Topan. Gua aja nggak tahu muka bapak gue yang asli yang mana. Iya. Bentar, Bang. Si Kona nelpon. Oh iya. Halo, Nak. Iya, halo. Di mana lu? Di rumah Bang Topan. Kenapa? Akur amat sama calon bapak. Diem lu. Ada apa sih? Paspor udah jadi, Ege. Hah? Serius? Cepet amat. Baru juga 3 hari. Iya, ini barusan diantar ke rumah gua nih. Terus punya gua mana? Ya mana gua tahu. Sono lihat di rumah lu lah. Ada enggak? Emang nggak disatuin ya? Ya kagak lah. Beda alamat, PA. Oh, ya udah deh kalau gitu. Gua mau pulang dulu. Mau lihat. Udah dulu ya. Iya. Bang, gua pamit dulu deh ya. Paspor gua udah dikirim katanya di rumah. Oh iya. Jadi dong lu berangkat. Mudah-mudahan aja. Oh iya, ntar kita ada obrolan kedua ya. Ngobrol apa lagi? Itu yang soal nitip ibu gua. Santai aja sih Dot. Ya udah deh kalau gitu. Gua cabut ya. Iya, hati-hati. Halo. Bu. Akhirnya datang juga Bu paspor aku. Jadi dong kamu berangkat. Insya Allah, doain aja ya Bu. Pasti dong. Terus mau kapan rencananya Dot? Ya secepatnya sih. Tapi aku juga harus pastiin dulu kondisi ibu di rumah. Kamu tuh mikirin itu mulu Dot. Nggak usah terlalu dipikirin Dot. Iya sih. Lagian tadi aku juga udah ngomong sih sama Bang Topan. Terus apa kata dia? Ya dia mah siap-siap aja katanya. Kalau cuma sekedar titip. Tapi nggak nginep di sini kan? Si ibu kegatelan. Aku tuh cuma nyuruh dia mantau ibu dari jauh. Bantuin ibu kalau kenapa-napa. Nggak sampai tinggal bareng juga. Ya namanya juga bercanda Dot. Alah ganjeng. Ya, gimana kabarnya? Ya, emang kontak aku diblokir ya? Apa sekecewa itu si Gia sama gua sampai-sampai nomor gua diblokir? Aku nggak habis pikir kamu setega ini sama aku ya. Rasanya percuma gua nyusulin dia juga. Bisa-bisa gua diusir dari rumahnya. Tapi gua nggak boleh menyerah sebelum berperang. Itu bukan diblokir kak. Itu emang dia ganti kartu. Oh ganti kartu. Makanya lu jangan sujon dulu. Ya abis dari pertama dia berangkat cek
nggak ada fotonya. Ya elah, profil gue juga sama nggak pakai foto. Ya, lu memang lagi banyak pikiran. Bejir lu. Bukan itu doang tahu, dia juga udah nggak pernah bikin status di WA. Ya sama aja Lisa, abang juga nggak pernah bikin status. Apaan sih lu, Bi? Lu memang gak kebeli paket. Udah diem ah, ngeribetin lu. Udah, intinya dia tuh ganti kartu. Soalnya aku juga udah nyoba pakai nomor si Dinda. Sama aja nggak bisa dihubungin. Ya maksud gua tuh, kok bisa setega itu dia ganti kartu gitu? Demi nggak mau kontekan sama gua doang. Jangan mikir yang jelek dulu, Kak. Dia kan ganti kartu karena pindah negara. Di sana kan plus 61, di sini kan plus 62. Oh, ya juga ya bener. Iya, Lisa. Paham gua sekarang. Terus kapan rencana lu mau nyusulin dia? Ya, secepatnya, Bi. Ya, mungkin besok atau enggak lusa. Gue prepare dulu. Ya udah, lu kalau mau berangkat ya berangkat, jangan mikir yang enggak. Karena yang lu pikirin itu yang akan terjadi, percaya deh. Iya sih. Bentar. Ya, halo Bu. Ini Ibu dijemput apa gimana, Dot? Ibu udah mau pulang nih. Aduh, bisa nebeng Bang Topan dulu nggak Bu? Tuh kan, kamu jadi kayak enakan mentang-mentang ada Mas Topan. Bukan gitu Bu, aku lagi ngobrol penting ini di rumah si Robi. Nggak enak tau, Dot, nebeng dia mulu. Kalau nggak enak, biar aku telepon dulu deh Bang Topannya ya. Nggak usah, Dot. Loh, kenapa Bu? Biar dia nyamperin Ibu ke situ. Dia juga mau pulang kan? Nggak usah, Dot. Ya kenapa? Mau naik ojek aja? Udah malam Bu. Gimana ya? Udah pokoknya nggak usah lah. Gimana apanya sih Bu? Udah sama Bang Topan aja lebih aman. Sebenarnya Ibu udah sama dia sih dari tadi, Dot. Gimana sih? Pakai pura-pura izin segala. Taunya udah naik duluan. Abis kamu nggak ngabarin Ibu? Yaudah ya. Aku lagi ngobrol dulu nih. Udah dulu ya, Bu. Iya, Dot. Lanjut. Sampai mana tadi? Itu lu ngomong-ngomong udah dapet alamatnya belum? Ya baru dapet alamat rumah sakitnya doang. Yang kemarin, rumahnya belum. Ya, hujan, Dot. gerimis. Ya, Waduh, gerimis, hujan Pan. dulu. Gimana nih? Mau neduh dulu nggak? Ya udah, neduh dulu, Pan. Iya Bu dokter. Gede banget hujannya ya, Pan. Iya Bu dokter. Tapi saya suka banget sih sama suasana kayak gini tuh. Bikin hati tuh adem banget rasanya. Tapi kan ngerepotin Bu. Harusnya Ibu udah istirahat di rumah. Malah di sini. Nggak apa-apa, Pan. Selama di sininya sama kamu, saya ngerasa nyaman, Pan. Takkan pernah ku lupakan semua. Hujan begini, berarti malu belum sampai rumah dong, Don? Ya iya. Oh iya ya, neduh dulu berarti ya. Udahlah, biarin. Menang banyak dong Bang Topan. Awas lu, Don. Apaan sih lu? Gue lebih percaya sama Bang Topan ya ketimbang sama lu. Jujur aja, saya ngerasa aneh, Pan. Kita baru kenal beberapa hari, tapi rasanya kayak udah sering ngobrol dari dulu gitu. Mungkin karena situasinya aja kali Bu. Enggak, Pan. Ini beda, Pan. Biasanya aku butuh waktu lama buat deket sama orang, tapi ini enggak. Ya, nggak tahu deh kenapa. Nyaman aja gitu. Iya. Tapi jangan geer dulu. Aku sebenarnya malu ngomong begini. Cuman ya gimana ya? Aku nggak bisa bohong soal ini, Pan. Iya Bu dokter. Tenang aja. Saya juga malu kok. Malah sekarang aja saya deg-degan ngomongin ini. Lebay kamu, Pan. Kayak baru ketemu cewek aja. Oh iya, Pan. Kamu biasanya suka ngapain kalau malam-malam begini? Maksudnya kalau nggak ada yang diajak ngobrol gitu? Ya, biasanya sih nonton YouTube atau dengerin musik. Kadang malah bengong aja mikirin hal-hal random kayak masa depan misalnya. Oh, sama dong kalau gitu. Kalau si Dot lagi keluar, aku nggak ngapa-ngapain lagi selain mikirin masa depan, terutama rumah tangga. Oh iya, Pan. Jangan bilang siapa-siapa ya kalau aku ngomongin soal ini. Soal apa tuh? Ih, gimana sih? Soal kenyamanan tadi, Pan. Oh, tenang aja sih Bu dokter. Takutnya kamu bocor lagi gara-gara kegeeran. Pokoknya obrolan kayak gini tuh harus kita simpen rapat-rapat ya, kayak rahasia negara gitu. Bu dokter bisa aja. Tenang aja Bu dokter. Saya suka kok rahasia kecil-kecilan kayak gini. Ya udah yuk, Pan. Udah reda hujannya. Oh iya. Ayo. Ya udah, gua balik dulu ya, Bi. Lisa. Oh, iya. Iya, Kak. Kamu udah makan, Pan? Oh iya juga ya. Sampai lupa belum makan. Makanya, biasanya juga ngajak makan kalau pulang. Habis kejegat hujan tadi. Bu dokter mau nyari makan? Enggak, tanggung udah mau sampai. Ya nggak apa-apa, tinggal balik lagi. Gimana? Kalau bikin Indomie aja di rumah saya gimana? Indomie ya. Boleh juga sih, tapi Tenang, si Dot lagi di luar. oh, ya udah deh kalau gitu. Tapi saya tunggu di luar aja ya. Loh, kenapa nggak di dalam aja? Nggak enak Bu dokter dilihat orang. Terus di mana dong makannya? Di situ juga enak tuh di gazebo. Ya udah deh,
Ya udah kalau gitu saya ganti baju dulu ya. Sekalian masakin mie-nya. Iya ya Bu Dokter. Ya, kan? Kebiasaan. Bapat kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gila, lu maunya apa sih Black? Hah? Minta aki, udah gua kasih. Oli, udah gua minumin 2 bulan sekali, hah? Servis, iya gua tahu nggak pernah nyervis di bengkel. Tapi kan si Robi juga bekas montir. Apalagi bensin. Nah, itu tuh gua lupa ngisi bensin tadi. Untung aja lu udah mau nyampe ke rumah. Coba kalau mogoknya di depan kuburan, gua tinggal lu beneran. Hah? Bang Topan. Ngapain dia di situ? Apa habis nganterin ibu gua? Tapi kenapa gak langsung pulang? Emang si Dot kalau nongkrong biasanya pulang jam berapa Bu Dokter? Malam dia mah begadang terus. Tapi kadang enggak sih kalau lagi kumat. Emang kenapa Pan? Oh enggak, nanya aja. Enggak enak saya kalau si Dot lihat. Gak apa-apa Pan. Dia mah biasa aja sebenarnya. Apalagi kamu masih temenan sama dia. Justru karena saya temenan sama dia, makanya nggak enak. Gak apa-apa dia mah. Kecuali dia gak suka sama orangnya. Udah pasti berontak. Oh gitu. Iya. Ayo dimakan Pan. Iya Bu Dokter, makasih loh ini. Dadah Pergi dulu ya, Mas. Mas. Iya, hati-hati. Kona, kamu pikir mama segampang itu ngizinin kamu pergi ke luar negeri? Kamu hati-hati ya Dot ya. Kabarin ibu kalau udah sampai di Australia. Iya Bu, pasti aku kabarin kok. Tapi kamu udah tahu kan alamat rumahnya si Gea? Ibu takut kamu nyasar. Udah kok, udah tahu. Awas ntar nyasar lagi. Kabarin ibu ya kalau kenapa-napa. Iya Bu. Oh ya Bu, ntar kalau aku berhasil bawa si Gea pulang, aku mau langsung nikah aja deh Bu. Enak aja. Ibu dulu dong, baru kamu. Si ibu mah gampang, pacar aja belum punya. Ih, siapa bilang ibu belum punya pacar? Serius Bu? Emang udah? Udah, kepo kamu tuh. Ya pengen tahu, gampang gak diporotinnya? Macem-macem aja kamu jangan gitu Aku mau minta beliin motor ninja pokoknya. Aduh, Dot, dia aja naik sepeda. Tuh, si Kona kayaknya tuh. Ya udah sana. Ya udah Bu, aku berangkat dulu ya. Doain aku selamat sampai tujuan. Amin. Iya ibu doain. Ya udah yuk. Dah Bu, aku berangkat dulu ya. Iya Dot, hati-hati ya Dot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalau misalnya ini mah. Kenapa tuh? Misal tapi ya nak. Iya tahu misal. Misal nih ya, kalau misalnya ibu gua pacaran sama Bang Topan, gimana ya? Kocak sih sumpah kalau emang bener begitu. Kocaknya? Ya kocak aja daripada bulat lonjong, mending kocak kan. Itu kotak. Serius apa lu Badot? Saya dari tadi juga serius bawa mobilnya. Sorry Om, bukan ke Om Badot maksudnya. Terus? Kagak, udah papa fokus nyetir aja udah. Iya. Lanjut Dot. Ya gitu pokoknya. Gimana ya? Bentar, gua mau nanya dulu nih. Kenapa lu tiba-tiba kepikiran ke situ ayo? Ya, tapi lu jangan bilang siapa ya. Ini rahasia kita berdua nih. Ya nggak bisa dong, kan ada papa gua sialan. Iya lagi. Om Badot bisa keluar dulu nggak? Iya, ya nggak bisa lah sialan. Aduh. Terus gimana dong? Udah hiraukan, dia mah udah tua ini, nggak begitu deket juga sama ibu lu. Ya bukan itu masalahnya. Pak, tutup dulu matanya pak. Nabrak dong. Lah iya, udah nggak usah dipeduliin bapak gua mah. Udah Gece bikin greget gua aja lu. Jadi gini nak, semalam gua lihat ibu gua sama Bang Topan berduaan di gardu depan rumah gua nak. Waduh, serius lu? Iya, sumpah. Terus hamil? Ya mulut, gua kasih tai lu ya. Ya terus. Ya udah gitu doang. Ya salam. Tiap malam minggu juga gua berduaan sama Siti Pani di kuburan. Bodo amat itu mah urusan lu. Gancet lu lama-lama bego. Nih, amit. Mika, ternyata kamu sudah bisa melupakan masa lalu kamu. Nggak adil Mika. Yo. Ya, makasih ya Om. Ya langsung. Iya. Maaf kak, ini tiket sama paspor saya. Baik, tunggu sebentar ya.
Oke, sudah. Selanjutnya. Nak, Keluarin paspor dulu, nak. Oh, iya. Ini Kak, paspor saya. Baik, tunggu sebentar ya. Iya. Loh, ini bukan paspor, Kak. Ini buku nikah. buku nikah. Lu gimana sih, nak? Bisa ketuker gitu? Hah? Sumpah Dot, gua nggak tahu. Orang dari kemarin gua simpen di tas, nggak gua keluarin sama sekali. Ya terus loncat sendiri gitu? Hah? Kan nggak mungkin, ha? Iya, sorry. Sumpah deh, jangankan lu, gua aja bingung. Jangan-jangan emak lu lagi. Ya bisa jadi. Ya lu diizinin gak sih sebenarnya? Diizinin, cuma ya gitu. Itu gimana? Ya gitulah pokoknya, kayak nggak ikhlas gitu ngizininnya. Pantas kalau gitu. Maafin gua ya Dot. Ya. Terus gimana dong? Nggak tahu gua juga, nak. Bingung. Perhatian kepada seluruh penumpang pesawat dengan tujuan Sydney, Australia. Penerbangan GA712 akan segera diberangkatkan. Kami mohon kepada seluruh penumpang agar segera menuju ke pintu keberangkatan E7 untuk proses boarding. Terima kasih. Dot, lu harus siap-siap. Pesawatnya udah mau berangkat. Tapi, nak. Lu bisa kok terbang tanpa gua percaya sama lu. Tapi Australia itu jauh, nak. Gua nggak bisa pergi sendirian. Dot, sejauh apapun Australia, itu hanyalah sebuah negara yang terhalang oleh dua samudra. Tetapi cinta lu, jangan biarkan cinta lu terhalang oleh jarak, Dot. Gua tahu cinta memang sulit, tapi lebih sulit beli tiket. Sayang itu tiket lu. Yuk, bisa yuk. Seenggaknya lu nggak penasaran, Dot. Kalau lu gagal bawa si Gia pulang ke Indonesia, bawa siapa kek? Bule kek 2 biji buat gua atuh. Oke deh, nak. Gua harus nekat. Nah, gitu dong. Ya udah ya, pesawatnya udah mau terbang. Mumpung banyak angin. Ya, lu kira layangan peteng. Ya udah ya, doain gue ya. Iya, Dot. Hati-hati ya, Dot. Iya, nak. Maafin sahabat lu yang tolol ini ya, Dot. Gua tahu lu pasti takut pergi sendirian. Tapi gue yakin kok lu bisa ngelewatin ini semua. Dot! Jangan lupa bawa bule. Si bego. Siang itu kami berpisah di bandara. Dan itu terakhir kalinya kami berjumpa. Aku sangat menyesal atas kebodohanku ini. Harusnya aku menemaninya sampai tujuan untuk mengejar cintanya yang rumit itu. Namun apalah daya, semua itu sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Dot, maafin gua ya. Gua bakal kangen sama lu. Semoga lu tenang di alam sana ya, Dot. Gua nggak sanggup, nah. Iya, lu ngapain di sini, sapi? Gua ketinggalan pesawat. Lah kok bisa? Kan lu lari tadi. Gua berak dulu tadi di toilet. Goblok banget sih lu ah. Ya kenapa nggak berak di pesawat? Ya sembarangan lu. Ntar tai gue jatuhnya kemana? Mending kalau jatuh di genteng rumah lu. Kalau di depan tukang bubur? Yo, belum naik udah mabok lu. Ngomong kemana-mana. Penonton udah ngira lu mati, tahu nggak? Ya emang lu ngomong apaan sama penonton? Ada lah, nggak perlu tahu. Macem-macem lu ya. Lu ngapain sih, Yot? Asik sendiri. Temen lu lagi sedih juga. Sedih ya sedih aja. Gak usah ngajak-ngajak orang ganteng. Belagu lu. Giliran kita lagi seneng pengen diajak lu. Emang main apa sih, Yot? Rame banget kayaknya. Gue lagi main Genshin. Tahu nggak lo Genshin? Ya tau lah. Tiap hari juga motor gue diisi Genshin. Itu bensin. Iya, gue tahu. Genshin Impact kan? Itu lo tahu. Ya iyalah. Siapa yang nggak tahu Genshin? Orang lagi hype banget kan? Iya, lagi bagus banget tahu. Di updatean terbaru versi Chandra 1 udah sampai di region Northrend. Nah, terus ada karakter yang pengen banget gue dapetin nih. Iya, gue tahu otak lu. Si Lauma kan maksud lu? Yang ini kan? Iya bener nih. Kok lo tahu sih? Ya tahu lah. Otak lu kan nggak jauh dari yang bening-bening. Ya iyalah. Ini kacau banget sih. Cantik banget nah. Bisa berubah jadi rusa lagi. Nih, lihat deh. Tuh kan, cakep banget. Senjatanya katalis dan elemen dendro nah. Iya, gue tahu ah. Buset, cantik juga tuh karakter. Lu tahu nggak, Yot? Itu si Lauma cantik-cantik juga pemimpin pasukan tahu, ngelawan Patuy. Iya tahu, kepala geng buset. Cakep bener itu si Lauma. Buset, jadi kepikiran gua. Ya udah, gue pulang dulu ya. Lu pulang juga nggak, Dot? Kayaknya gua nggak bisa pulang ke rumah deh, Nak. Ya terus kemana? Ke Rahmatullah. Emang kenapa dok? Kok nggak pulang ke rumah? Udah pasti gua kena omel ibu gua, Yot. Emang iya? Iyalah, secara duit tiket gua angus 2,5 juta bro. Lu kira nggak banyak duit segitu? Ya udah kalau gitu mah nginep aja di rumah.
lebar. Gua mah ganteng mirip Iqbal Ramadan. Lah lu Iqbal Muharram. Aduh. Ya udah yuk, cabut. Ayo, Bubar. bubar. Pan, aku pengen tahu rumah kamu dong, boleh nggak? Oh, bukannya udah tahu ya? Udah sih, cuman ngelihat dari luar doang. Boleh aja sih, tapi jangan meledek ya. Ya enggak lah, Pan. Iya. Yes, akhirnya. Lu ngapain sih, Yot? So asik lu dari tadi. Maaf kawanku, gua lagi asik main filter di TikTok. Filter apaan? Filter Genshin di TikTok. Dapat bikin gua sama si Kona. Sejak kapan lu bisa bikin filter TikTok? Ya, saking sukanya gua sama si Lauma, gua sampai bikin filternya. Si Lauma yang tadi lu tunjukin di Ganduk, yang cantik itu bukan? Iya. Oh, coba dong, gua pengen nyobain filternya ya. Nih, coba. Gimana ini caranya? Ajarin lah. Tinggal teriak aja buat ngontrol pergerakan Lauma pas terbang dalam forum rusak. Oh, ya ngerti. Gua coba ya. Cupu lo. Suwe. Aduh, sialan. Coba sini. Apa nama filternya? Ntar gua coba di HP gua. Gua kalahin lu pokoknya. Nih, catat filternya sama lu ya. Nama filternya terbang bareng Lauma. Temen-temen di rumah juga. Jangan lupa ya, pakai filter Genshin di TikTok. Ini buatan kita, geng Porci, .design. Jadi, kita bisa seru-seruan dan bikin video bareng. Ramein, oke? Pulang yuk, Pan. Iya, ayo. Ya, gua tidur duluan ya, ngantuk. Buset, masih sore juga. Baru juga jam berapa? Capek gua hari ini, Cok. Sumpah. Ya udah tidur sono. Gua juga mau lanjut main nih. Ya, kan gua tidur di tengahan aja deh kalau gitu. Nggak usah di sini aja. Nggak, lu mah berisik mainnya. Bukan berisik, itu terlalu asik. Udah di sini aja. Nggak. Ya udah deh. Baru juga gua mau ajak mabar. Besok aja, oke? Salamin aja sama Neng Lauma yang cantik itu. Bilangin dapat salam dari Babang Tampan gitu ya. Awas lu, kebawa mimpi lu. Ya udah, gua ke tengahan dulu. Iya. Bantalnya di situ ya, yang banyak ilernya. Brengsek lu. Besok jadi kan kita jalan, mumpung libur. Jadi dong. Ya udah. Ya udah ya, pulang dulu. Iya, hati-hati ya, Pan. Iya. Aduh, pengen kencing lagi. Aduh, siapa lagi ini? Yot, buka dulu Yot. Apaan sih? Gua lagi berak. Aduh, baru buka dia. Maaf Pak, bisa buka dulu sebentar nggak? Saya kebelet kencing ini. Ya, kencing di luar sono. Ganggu aja lu. Iya deh, iya. Hah? Itu kan rusak. Tapi kok... Hah? Apa iya gua halu? Beneran rusak, becil. Waduh, itu kan si Lauma. Kok bisa sih? Hai. Iya, kamu bukannya Lauma ya? Yang ada di game Genshin itu? Betul sekali. Kenapa kamu bisa ada di sini? Awalnya aku sedang berjalan di sekitar bulan. Lalu aku melihat cahaya berkilau di bumi. Dan ternyata itu kamu. Bisa aja kamu jadi pengen nafkahin. Oh iya, bisakah kamu ikut denganku? Ikut kemana? Ayo, ikut saja. Tapi... Sekarang kamu lihat aku. Wah.
kencing. Iya Pak Rumkan. Ya udah sana lagi. Iya Pak. Ada, taunya cuma mimpi. Sialan lah, pakai ngompol segala lagi. Perasaan tadi gua udah kencing beneran dah di belakang. Hah? Tapi kok bulu ini kan bulu rusa. Lauma. Jadi itu barusan mimpi apa nyata? Lauma. Cari duit dulu. Halo teman-teman di rumah, jangan lupa klik link di deskripsi dan download Genshin Impact ya. Kemudian gacha Lauma. Dalam rangka anniversary kelima, Genshin lagi bagi-bagi 1600 Primo Game. Jangan lupa juga mainin event-eventnya. Bisa dapat banyak Primo Game loh. Ada Kling Clank Clash, Dodoko, Blow Up, dan masih banyak lagi. Beri karakter bintang 5 secara cuma-cuma. Di fase kedua akan ada karakter lain juga yang keren banget namanya Plins, elemen elektro, senjata polearm. Tuh, lihat ultinya. Gokil. Buruan klik linknya di deskripsi video ini. Jangan lupa ramein filter TikTok Genshin buatan tim Dodisen juga ya. Yang udah download masukin kode ini dan dapatkan 60 Primo Game juga untuk gacha Lauma. Bantu bawa pulang Lauma untuk Sidot ya. Iya, kenapa Pan? Saya minta maaf ya Maaf kenapa Pan? soal kejadian semalam. Terus Pan, udah nggak usah dibahas. Iya Bu Dokter, sorry. Ngomong-ngomong si Dot udah ngasih kabar, udah nyampenya apa belum ke Australia? Justru itu Pan, tadi pagi ditelepon malah nggak aktif. Waduh, harus ditelepon lagi tuh nanti. Pastiin dia nggak kenapa-napa. Iya Pan, udah saya WA sih, tinggal nunggu balasan. Iya, bukan apa-apa. Saya khawatir Bu Dokter, takut dia kenapa-napa gimana? Mana jauh nyusulinnya? Mudah-mudahan enggak sih Pan, saya percaya dia bisa jaga diri. Iya Bu Dokter. Gua juga bingung ya, bilang jangan ya sama ibu gua kalau sebenarnya gua nggak jadi berangkat. Kalau kata gua mah mending belak-belakan aja. Malu gua ya sebenarnya, sumpah. Ngapain malu? Ih, aneh lu mah. Masalahnya gua udah heboh pas pamitan. Lu tau sendiri gua pamit udah kayak mau ninggalin mati. Ya lu lagi lebay. Makanya, gimana ya? Kalau kata gua mah pulang aja lah. Kasihan ibu lu, khawatir bego lu nggak ngasih kabar begini. Iya sih. Aduh, puyeng gua. Lu mah enak puyeng mikirin itu doang. Lah gua? Ya lu puyeng apa sih gua tanya? Nah, gua puyeng nah lihat si Rungkat dah mondar-mandir mulu. Goblok lu. Ya namanya juga orang lagi belajar PA. Masalahnya nggak berhenti-berhenti itu dari azan subuh. Jebol bensin gua. Masa sih? Iya. Udah nggak apa-apa istirahat dulu. Gua nggak bisa matiin motornya. Gimana ini? Ya, pantas dari tadi. Udah itu tinggal dikurangin gasnya terus berhenti. Ntar juga mati. Hah? Backstreet? Iya Pan, mau gimana lagi? Kalau saya sih jujur aja Bu Dokter, saya nggak setuju kalau pacaran harus sembunyi-sembunyi, nggak gentle aja gitu kesannya. Tapi kan kamu tahu sendiri Pan, si Dot orangnya gimana? Loh, ngapain mikirin si Dot? Itu mah kecil Bu Dokter. Kecil gimana sih Pan? Justru itu masalah terbesarnya. Kan sama kamu juga. Malu kan kalau ketahuan si Dot? Ya malu bukan berarti kita harus mundur Bu Dokter. Saya kan malu karena belum jadian. Tapi kalau udah jadian begini, ya menurut saya sih mending belak-belakan. Jangan Pan, saya belum siap. Udah, jangan terlalu dipikirin. Itu biar saya aja nanti yang atur. Emang apa rencana kamu? Ya ambil dulu hatinya Bu, pelan-pelan. Ntar juga dia paham kok sama situasinya. Iya sih, tapi... Udah, Bu Dokter tenang aja. Nanti saya yang pikirin. Iya deh. Mending sekarang kita cari tanggal yang bagus yuk. Tanggal apa? Ya tanggal pernikahan lah. Masa tanggal Maulid Nabi? Iya deh, apa gue pulang aja ya? Iya, pulang aja kalau kata gua mah. Kasihan juga gua sama lu. Percuma nginep di sini nggak dikasih makan. Emang anjing lu mah. Bapak lu ya? Bapak Rungkat. Apaan sih lu? Bapak kenapa Pak? Kenapa apanya? Kirain Pea tadi nabrak. Enak aja lu. Alur gua nggak sereceh itu ya. Basi. Terus tadi suara apaan? Mana gua tahu.